Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam pembahasan soal pretest PPG yang sering muncul, dijamin 99 lulus PPG tahun 2023. Nah, sesuai dengan janji saya kemarin bahwa setiap sesi atau setiap part nanti akan diberikan kunci jawaban part sebelumnya. Ya, jadi untuk hari ini adalah kita akan membahas soal yang sering muncul part 3, yaitu sebanyak 20 soal plus 10 soal. Jadi bonus ya. Jadi bonus 30 soal. Karena kita ditarget 100 soal itu kita 5 pertemuan ya, atau 5 part. Oke. Jadi untuk part yang ketiga itu mengarahnya ke pedagogiku seorang guru gitu ya. Ya, dan untuk yang part ketiga itu soal matematikanya nggak ada atau ada walaupun sedikit gitu ya. Kita langsung saja kita berikan kunci jawaban part 2-nya sesi minggu kemarin ya. Nah, silahkan dilihat ya. Nah, ini kunci jawaban soal pretest PPG part 2 nomor soal 11 sampai dengan 30. Oke, cukup Ibu-Bapak ya, cukup kelihatan ya. Silahkan di screenshot dan kita langsung ke pembahasan soal pretest PPG nomor 31 sampai dengan nomor 50. Oke, kita langsung ya. Nah, jadi menurut hemat saya di dalam mengikuti pretest PPG ini kita harus bersikap rileks santai. Jadi seolah-olah kita itu tidak menghadapi soal pretest yang begitu sulit. Jadi anggap aja ini adalah latihan ujian Ibu Bapak dalam meningkatkan kompetensi sebagai guru. Itu ya, dulu saya juga begitu gitu ya. Nanti di akhir soal ini kita bahas trik-triknya agar pikiran dan kejiwaan kita itu rileks. Jadi seolah kita itu tidak menghadapi suatu hal yang penting gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 31. Ke sosial ini ya. Bagaimana keadaan Indonesia setelah adanya perjanjian KMB? A. Indonesia terbagi menjadi 8 provinsi. KMB itu konferensi meja bundar ya. B. Ibu kota negara Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. C. Indonesia menjadi negara serikat RIS. D. Irian Barat berintegrasi dengan Indonesia. Itu ya Ibu Bapak ya. Oke, kita lanjut. Nomor 32. Antropologi sebagai salah satu dari ilmu sosial memiliki kaitan dan sumbangan kepada ilmu sejarah. Begitu juga sebaliknya. Dalam penulisan sejarah, sejarawan tidak jarang menggunakan teori dan konsep antropologi. Berikut konsep antropologi yang sering digunakan sejarawan kecuali A. Enkulturasi, B. Primitif, C. Folklore, D. Prasasti. Ya, jelas ya Ibu Bapak ya. Ini pelajaran SMA Ibu Bapak ini. Lanjut. Nomor 33. Eko adalah siswa kelas 5 SD Bumi Pertiwi. Pada suatu hari Pak Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Eko mendapatkan kelompok dengan Togar, Lucy, Intan, dan Ruli. Bagaimana sebaiknya sikap Eko? A. Eko bersedia satu kelompok dengan Togar karena Togar orang Batak sedangkan dia orang Jawa. B. Eko tidak bersedia satu kelompok dengan Ruli karena Ruli bukan teman dekatnya. C. Eko bersedia berkelompok dengan mereka karena mereka semua pandai. D. Eko bersedia berkelompok dengan siapapun karena semua adalah teman. Nah ya, silahkan dipilah-pilah oleh Ibu Bapak. Kita next soal nomor 34. Pengembangan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Merupakan pengamalan Pancasila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 5. Oke ya.
Nomor 35. Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya yaitu timah. Daerah yang menghasilkan lebih dari 20% produksi timah putih dunia adalah A. Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep. B. Kepulauan Natuna. C. Pulau Bali, Lombok, Nusa Penida. D. Pulau Kalimantan. Oke, next. Nomor 36. Pada pembelajaran IPS kelas 5 dengan materi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, Pak Ridwan ingin menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah diingat serta dimengerti oleh anak didiknya. Media apa yang harus digunakan Pak Ridwan? A. Video. B. Slide. C. Corel Draw. D. Radio. Oke lah, latihan ya. Kunci jawabannya tidak diberikan sekarang. Jadi kalau misalkan diberikan sekarang itu ibu bapak malas belajar gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 37. Mempelajari sejarah setiap masyarakat menjadi lebih baik. Pernyataan tersebut adalah manfaat mempelajari sejarah dalam segala hal. A. Sejarah dapat memberikan kesenangan dan kegembiraan. B. Sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa. C. Sejarah dapat dijadikan sebagai profesi. D. Sejarah dapat mengetahui kejadian masa lampau. Oke, Bapak ya. Oke, kita next. Nomor 38. Apakah persamaan hubungan antara sejarah dengan antropologi? A. Menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. B. Keduanya menunjukkan proses yang mencangkup keterlibatan para pelaku. C. Terlibat dalam faktor-faktor eksternal yang bersifat sosiologis. D. Berorientasi terhadap pandangan hidup para pelakunya. Nah, itulah Ibu Bapak ya. Kita lanjut. Nomor 39. NKRI terdiri atas ragam budaya, bangsa, ras, agama, dan kepercayaan yang semuanya diikat dalam satu pedoman Bhinneka Tunggal Ika dengan lambang negara Garuda Pancasila. Kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Negara Nomor A. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. D. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009. Buka lagi Bu ya, undang-undang tentang NKRI-nya. Oke, nomor 40, basis soal IPA. Di bawah ini yang bukan termasuk gejala alam biotik yaitu A. Metamorfosis. B. Fotosintesis. C. Penyerbukan. D. Erosi. Oke ya. Udah Ibu Bapak ya. Nomor 41. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan penetapan SKL. Berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan antara lain A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Reinforce. D. Enrichment. Ya, oke, baca lagi Bu ya. Silahkan. Nomor 42. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. Ingat Ibu Bapak ya, pengembangan keterampilan pengetahuan. A. Memberi contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Oke, tugas guru membimbing Ibu Bapak ya. Oke, jangan mengarahkan tapi membimbing. Next, nomor 43. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun. B.
2 sampai 7 tahun, C 7 sampai 11 atau 12 tahun, D 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun. Kalau di kurikulum Merdeka itu fase-fase Bu ya, fase A, fase B, fase C gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 44. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari RPP ya. A. Identifikasi, A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Yang B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Yang C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Yang C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Oke, dalam membaca soal yang panjang ini Ibu Bapak ya, jadi kita harus dipatok. Satu soal itu jangan lebih dari 1 menit. Kalau bisa lebih kurang dari 1 menit. Kalau lebih 1 menit udah tekor itu Bapak. Jeblok nanti nilainya ya. Next, 45. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu lingkungan. Merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengumpulkan informasi terkait dengan lingkungan yang dipilih, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil laporan baik individu maupun kelompok. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, B. Berbasis proyek. Oke ya, kita ya siap. Nomor 46. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, trial dan error, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Cybernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Oke, ini adalah pengetahuan dasar guru ya. Lanjut. Nomor 47. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Ya. Jadi guru itu harus kuat kognitifnya. Next, nomor 48. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor A. Intelijensi dan kognitif, B. Budaya dan pembiasaan, C. Keluarga dan lingkungan masyarakat, D. Emosional dan kepribadian. Itu masalahnya itu ya, sumber masalahnya. Oke, nomor 49. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Ya, oke, nomor terakhir, Ibu Bapak. Aktivitas penilaian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui karakter siswa baik di kelas maupun di luar kelas secara sosial dan spiritual. Penilaian ini menjadi salah satu upaya sekolah untuk mengontrol dan membimbing pengembangan sikap siswanya selama belajar di sekolah. Penilaian tersebut termasuk dalam jenis penilaian apa? A. Kontentik,
B. Sikap, C. Pengetahuan, D. Keterampilan. Oke, udah paham Ibu Bapak ya? Kalau soal yang ini pasti di luar kepala. Itu 20 soal part 2 ya. Ya. Jadi walaupun ini adalah ujian menentukan karir Ibu Bapak ya. Karena apa? Karena sertifikasi guru adalah salah satu komponen terpenting keprofesian guru. Karena kenapa? Karena guru yang bisa dinyatakan profesi menurut undang-undang adalah profesional adalah menurut undang-undang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Ibu Bapak ya. Nah, setelah Ibu Bapak mempunyai sertifikat pendidik, maka yang paling penting lagi adalah terus mengembangkan kompetensi Ibu Bapak dengan cara webinar-webinar mandiri ya. Karena dari tunjangan guru profesi itu yaitu salah satu tujuannya kita membeli alat multimedia, mengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi seperti seminar, webinar, KKG dengan biaya sendiri ya. Itu untung-untung kalau kepala sekolah dan sekolahnya itu membiayai kita, maka kita harus bersyukur ada sekolah begitu. Kedepannya guru pendidik itu enak Ibu Bapak, kalau kita sudah memiliki sertifikat pendidik, maka kita jangan lupa untuk mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak ya. Karena dengan guru penggerak maka kita akan terus meningkat kompetensinya ya. Selain untuk meningkat kompetensi, maka kita akan disiapkan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin atau manajemen sekolah dan manajemen komunitas ya. Karena salah satu syarat untuk menjadi pemimpin manajemen kan kepala sekolah ya, garis miringnya. Itu syarat-syaratnya yang pertama adalah statusnya PNS atau P3K. Yang kedua sudah memiliki sertifikat pendidik, guru pendidik, guru sertifikasi. Yang ketiga adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Ya, jika Ibu Bapak di wilayahnya itu tidak komposisi kepala sekolahnya banyak atau melebihi kapasitas melebihi dari formasi, maka guru-guru yang memiliki syarat tadi itu akan otomatis terpanggil menjadi pengawas ya melalui uji kompetensi secara online di SIM PKB. Tapi dengan syarat harus golongannya kalau PNS itu minimal 3C. Nah, untuk saat ini sedang digodok supaya turun kepada P3K itu golongan 9 ya. Sedangkan untuk aturan kemarin adalah golongan 10. Mudah-mudahan tahun depan itu untuk P3K itu golongan 9 bisa langsung masuk ke kandidat menjadi pengawas atau kepala sekolah ya. Oke, itu saja Ibu Bapak ya. Saya mengambil cuplikan gambar nih dari Firman Pratama yang dimuat di Harian Kompas. Jadi seperti ini Ibu Bapak ya. Kalau saya seperti ini. Jadi kalau mau ujian itu tidak, kalau malam besoknya itu tidak belajar Ibu Bapak tapi nyantai. Nikmati malam sebelum kita ujian. Jadi untuk belajar itu jauh-jauh hari, jangan malam besoknya ujian, malamnya kita belajar, jangan. Itu nanti pikiran itu mumet, terlalu banyak informasi sehingga kita tidak fokus terhadap salah satu jawaban dari rentetan 105 jawaban. Ya, jadi kesuksesan yang sempurna itu adalah ketika diri kita bisa mendapatkan semua keinginan dengan santai. Oke, terima kasih Om Firman Pratama atas kuotanya. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Jangan lupa like and subscribe kanal YouTube Harian Guru, sesama guru. Kita sebarkan informasi dan hal-hal yang maslahat. Semoga guru Indonesia semakin jaya dan maju. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.